Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Kali ini saya akan membahas tentang 5 batu akik paling disegani di dunia gaib. Baik dari golongan hitam maupun putih akan tunduk hormat dan segan. Di balik hening malam, ketika angin membawa bisik-bisik dari alam tak kasat mata, ada benda-benda yang tak hanya berkilau oleh cahaya, tetapi memancarkan getaran yang membuat bayang-bayang kegelapan gentar. Mereka bukan sekadar batu, mereka adalah penjaga gerbang, tameng yang berdiri di batas antara dunia manusia dan dunia para arwah. Di genggaman mereka tersimpan sumpah para leluhur, sumpah untuk menjaga, melindungi, bahkan memusnahkan segala niat jahat yang tak terlihat. Siapa yang memilikinya, bagai memegang obor di tengah hutan pekat, menerangi langkah, sekaligus menakutkan penghuni gelap yang mengintai. Namun, seperti api yang dapat menghangatkan atau membakar, mereka pun menuntut kesetiaan, mengharuskan pemiliknya mengerti batas, dan mematuhi pantangan yang tak boleh dilanggar. Sebab sekali engkau hianati, mereka akan diam dan membiarkan kegelapan menelanmu tanpa ampun. Dan inilah batu akik paling ditakuti dunia gaib. Mari kita telusuri bersama satu persatu. Batu pertama, batu akik combong hitam. Dalam dunia spiritual Jawa, combong hitam dianggap sebagai salah satu batu paling ditakuti oleh entitas gaib. Bentuknya unik, terdapat lubang alami yang tembus dari sisi ke sisi, seolah menjadi mata yang selalu mengintai. Lubang inilah yang dipercaya menjadi gerbang kecil bagi energi gaib, namun hanya mengizinkan energi positif masuk dan memantulkan energi negatif kembali kepada pengirimnya. Hodam yang bersemayam, biasanya dihuni oleh hodam makan hitam atau prajurit gaib berbaju besi. Hodam ini berfungsi sebagai penjaga, pemburu, dan penghancur energi jahat. Ketika pemiliknya terancam santet, teluh, atau serangan gaib lainnya, hodam akan menyerbu balik sumbernya tanpa menunggu perintah. Mitos yang beredar. Dari cerita para sesepuh, siapapun yang berniat jahat pada pemilik combong hitam akan diganggu dalam mimpi, didatangi sosok harimau hitam atau prajurit bertombak. Tak jarang, pelaku ilmu hitam akan jatuh sakit mendadak. Di beberapa daerah Jawa Tengah, batu ini bahkan dijadikan tameng haib bagi rumah-rumah kerabat keraton. Pengaruh dalam budaya Jawa. Dalam falsafah Jawa, sak beja bejane wong lali, isi beja wong eling lan waspada. Seberuntung-beruntungnya orang yang lengah, masih beruntung orang yang selalu ingat dan waspada. Batu combong hitam melambangkan kewaspadaan itu, selalu membuka mata terhadap ancaman, baik yang tampak maupun tak kasat mata. Batu kedua, batu akik kecubung wulung. Di dunia mistis Nusantara, kecubung wulung dikenal sebagai batu penutup mata bagi makhluk halus. Warnanya ungu gelap hingga nyaris hitam, memancarkan aura tenang namun menyimpan kekuatan penolak gangguan astral. Di tangan orang yang tepat, batu ini mampu membuat jin, pocong, hingga sosok-sosok penunggu tempat angker tidak berani mendekat. Hodam yang bersemayam umumnya dihuni oleh sosok wali tua berjubah ungu atau naga hitam bersisik ungu. Hodam ini berfungsi sebagai penenang sekaligus pengusir, bekerja dengan menutup jalur pandangan makhluk halus sehingga mereka tidak dapat melihat atau mengenali pemilik batu. Mitos yang beredar. Legenda di Tanah Banjar menyebut, kecubung wulung dahulu hanya dipakai oleh para tabib dan pemimpin adat. Konon, ada satu kisah seorang tabib yang selamat dari serangan santet karena sang penyihir tidak bisa menemukan keberadaannya. Seakan tabib itu menghilang dari pandangan gaib. Pengaruh dalam budaya Jawa. Batu ini melambangkan ilmu sirep, kemampuan untuk meredam dan menenangkan segala gejolak, baik yang kasat mata maupun tak kasat mata. Pepatah Jawa mengatakan, sepi ing pamri, rame ing gawe, yang berarti kita tetap bekerja dan berbuat baik tanpa niat jahat, sehingga alam pun melindungi. Pantangan. Jangan digunakan untuk tujuan memata-matai atau melancarkan serangan gaib, karena hodamnya akan pergi meninggalkan batu. Jangan dipakai saat memasuki pemakaman tengah malam, karena energi kecubung wulung bisa memancing makhluk penunggu makam untuk menantang. Dilarang keras memperjualbelikannya tanpa restu pemilik sebelumnya. Dipercaya akan membawa sial.
Batu ketiga, batu akik badar besi. Batu yang satu ini bukan sekadar indah, tapi juga dianggap senjata dalam dunia spiritual. Badar besi memiliki ciri fisik berwarna kelabu gelap dengan kilau logam. Kandungan mineral besinya tinggi, sehingga diyakini dapat menahan dan memutuskan sambungan energi gaib, termasuk santet, pelet, dan kiriman jin. Hodam yang bersemayam umumnya dihuni oleh prajurit gaib bertubuh kekar, bersenjata tombak atau pedang pusaka. Sifatnya agresif. Jika ada energi jahat mendekat, hodam ini tak hanya menghalau, tapi juga akan memburu sumbernya. Banyak dukun tua menyebut hodam badar besi sebagai panglima perang alam gaib. Mitos yang beredar. Di daerah Banten, ada kisah tentang seorang jawara yang selalu lolos dari serangan musuh, baik di dunia nyata maupun dunia gaib. Konon, ia selalu membawa badar besi di sabuknya. Para lawannya mengaku melihat cahaya seperti kilatan petir kecil setiap kali menyerangnya. Tanda energi negatif mereka diputus di tempat. Pengaruh dalam budaya Jawa. Batu ini melambangkan kekuatan dan keteguhan hati. Dalam ajaran Jawa, dikenal pepatah wani ngalah luhur wekasane. Berani mengalah akan berakhir mulia. Namun, badar besi mengajarkan satu hal tambahan. Jika kebenaran terancam, maka pertahanan harus tegak seperti baja. Pantangan. Jangan digunakan untuk menguji kekuatan pada sesama pemilik pusaka, karena energinya bisa saling bentrok dan memicu sakit fisik. Hindari membawanya ke tempat suci tanpa izin, karena getarannya keras dan bisa mengganggu keseimbangan energi setempat. Tidak boleh digunakan sembarangan saat emosi, karena hodamnya akan menangkap sinyal amarah sebagai perintah untuk menyerang. Batu keempat, batu akik junjung derajat asli. Batu ini terkenal dengan corak garis berlapis seperti tangga yang menjulang. Dalam kepercayaan Jawa kuno, corak itu melambangkan tingkatan alam dari dunia manusia, dunia gaib, hingga alam para leluhur. Energinya dipercaya mampu menutup celah atau pintu dimensi yang biasanya menjadi jalur keluar masuk makhluk halus. Hodam yang bersemayam biasanya dihuni oleh sosok satria bersorban putih atau makhluk bersayap seperti burung Garuda. Hodam ini bersifat penjaga wilayah, bukan sekadar pelindung pribadi. Ia akan menetap di lokasi tertentu dan memastikan tidak ada energi gelap yang menembus batasnya. Mitos yang beredar. Di lereng Gunung Lawu, ada kisah tentang seorang juru kunci yang menanam batu junjung derajat di bawah pintu gerbang makam keramat. Sejak itu, tak ada lagi kejadian kerasukan atau gangguan gaib di sekitar area tersebut. Padahal sebelumnya sering terdengar suara-suara aneh. Pengaruh dalam budaya Jawa, melambangkan derajat, martabat, dan batas yang harus dijaga. Pepatah Jawa mengatakan, ajining diri sakalati, ajining raga sakabusana. Harga diri seseorang terletak pada tutur kata, harga tubuh pada penampilan. Batu junjung derajat menambah makna. Harga diri juga terletak pada kemampuan menjaga batas dari yang tak pantas masuk. Pantangan. Tidak boleh dibawa ke tempat yang digunakan untuk memanggil arwah atau melakukan pemanggilan makhluk gaib. Batu ini akan menghalangi proses itu. Jangan diberikan pada orang yang pekerjaannya melibatkan komunikasi dengan dunia gaib, karena fungsinya akan bentrok. Tidak dianjurkan untuk dijadikan perhiasan sehari-hari jika tidak benar-benar membutuhkan, sebab energinya cukup berat dan bisa membuat pemilik merasa cepat lelah. Batu kelima, batu akik solar Aceh asli. Batu ini berwarna kuning keemasan tembus cahaya, seperti matahari kecil yang terperangkap di dalamnya. Di dunia mistis, solar Aceh dianggap memiliki api rohani yang membakar segala energi gelap di sekitarnya. Makhluk gaib yang mencoba mendekat akan merasakan panas menusuk, seolah mereka berada di tengah terik siang hari. Hodam yang bersemayam biasanya berupa sosok prajurit cahaya berpakaian emas atau naga bersisi keemasan. Hodam ini bekerja dengan memancarkan gelombang energi panas dari pusat batu, menciptakan zona steril yang mustahil ditembus oleh energi negatif. Mitos yang beredar. Dalam kisah para tetua di Aceh, solar pernah digunakan seorang pejuang sebagai azimat di medan perang. Konon, setiap kali pasukan lawan mendekat, mereka merasakan hawa panas luar biasa hingga mundur tanpa bertempur. Di kalangan spiritualis,
Batu ini dijuluki lampu alam yang mampu menyingkap segala kegelapan. Pengaruh dalam budaya Jawa. Meski berasal dari Aceh, di tanah Jawa batu ini dimaknai sebagai simbol padhang terang yang memandu. Pepatah Jawa mengatakan, "Sing sapa nandur bakal mundhu." Siapa menanam, dia yang menuai. Solar Aceh mengajarkan bahwa menebar cahaya kebaikan akan membuat kegelapan menjauh dengan sendirinya. Pantangan. Jangan digunakan untuk memancing atau mengusir makhluk halus demi hiburan, karena khodamnya bisa murka. Hindari menyimpannya di tempat gelap lembab dalam waktu lama, karena energinya akan meredup dan sulit dipulihkan. Tidak boleh dipakai bersamaan dengan batu berenergi dingin seperti kecubung ungu atau giok hijau, karena akan terjadi benturan energi. Di ujung cerita ini, kita mengerti bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal berani menghadapi kegelapan, tetapi tentang menjaga cahaya agar tak padam. Batu-batu ini hanyalah titipan alam, warisan yang membawa jejak doa dan peluh para leluhur. Mereka akan melindungi selama hati pemiliknya tetap bersih dari kesombongan dan niat tercela. Ingatlah, setiap kilau yang memantulkan cahaya juga mampu memantulkan niat buruk kembali kepada pemiliknya. Dan pada akhirnya, perlindungan terbesar bukanlah pada batu yang kau genggam, melainkan pada sikapmu menjaga batas antara yang layak dan yang terlarang. Sebab dunia gaib bukan untuk ditantang, melainkan untuk dihormati, dan mereka yang mengerti hal ini akan berjalan aman di bawah langit yang tak pernah tidur. Penutup yang mengedukasi. Sobat Nawikrama TV, pembahasan kita tentang batu akik dan dunia gaib ini adalah bagian dari kekayaan budaya dan kepercayaan yang ada di Nusantara. Penting untuk diingat bahwa keyakinan terhadap kekuatan spiritual batu akik adalah bagian dari tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dalam menjalani kehidupan modern, kita perlu bersikap bijak dan seimbang. Jangan sampai kita terlalu terpaku pada hal-hal mistis hingga melupakan akal sehat dan logika. Sebaiknya, kita jadikan pengetahuan tentang batu akik ini sebagai sarana untuk memperkaya wawasan budaya, menghargai kearifan lokal, dan meningkatkan kesadaran spiritual. Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa kekuatan sejati terletak pada diri kita sendiri. Batu akik hanyalah simbol atau perantara, sedangkan yang menentukan adalah niat, usaha, dan keyakinan kita. Dengan menjaga hati tetap bersih, pikiran tetap jernih, dan tindakan tetap benar, kita akan mampu meraih kedamaian batin dan perlindungan sejati. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang dunia spiritual dan budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Shanti Shanti Om Rahayu Sagung Dumadi.